warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripuji Lestari dengan NIM 530202200054. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penafsiran, yaitu metode ijmali. Berdasarkan sumber yang saya baca, yaitu jurnal Tafsir Ijmali sebagai metode Rasulullah karya Muhammad Mutawalli, dan metode tafsir Al-Quran deskripsi atas metode ijmali karya Akhdiyat dan Abdul Khaliq. Nah, yang dapat saya pahami berdasarkan dua referensi ini, yaitu tafsir metode ijmali ini merupakan metode pertama dalam sejarah metodologi penelitian yang merujuk pada keterangan pada zaman Rasulullah menggunakan metode ini dalam menjelaskan isi Al-Quran kepada para sahabat. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat tidak lagi menemukan orang yang dapat menjelaskan isi Al-Quran selevel dengan Rasulullah gitu. Dengan inisiatif para sahabat, mereka berijtihad untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan metode yang sama seperti metode yang digunakan pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, metode tafsir ijmali ini adalah metode yang menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Urgensi metode ini berupa memberikan sebuah pemahaman yang ringkas dan mudah dipahami oleh semua orang, baik dari kalangan akademik maupun orang awam gitu. Nah, biasanya metode ini digunakan pada ayat per ayat atau surat per surat yang sesuai dengan urutan dalam mushaf. Penafsiran menggunakan metode ini biasanya merujuk ke asbabun nuzul, kemudian hadis Nabi, ataupun Al-Quran itu sendiri. Nah, dari sejarah realita sejarah yang sangat mendukung gitu kan, menyuburkan persemaian metode tafsir ini dan prosedurnya yang praktis dan mudah dipahami, membuat para ulama tafsir itu termotivasi untuk menulis karya tafsir dengan menggunakan metode ini. Salah satunya ulama seperti ulama Jalalain ad-Din Al-Mahali dan Jalalain ad-Din As-Suyuti yang termuat dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Nah, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufasir dalam menggunakan metode ini, yang pertama adalah menguraikan ayat secara sistematika Al-Quran gitu. Yang kedua, menjelaskan arti secara global atau umum dan menjelaskan makna mufradat ayat atau surat berdasarkan kaidah bahasa Arab. Lalu menyebutkan munasabah dan latar belakang ayat yang ditafsirkan jika ada. Oke, yang selanjutnya bahasa yang digunakan diupayakan sesuai dengan atau mirip dengan lafaz Al-Quran. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran itu
akidahnya harus benar gitu. Nah, jadi kalau misalnya akidahnya tidak benar, ditakutkan dia akan berkhianat atau merubah nasah. Yang kedua, bersih dari hawa nafsu. Nah, kalau misalnya seorang mufasir itu masih menuruti hawa nafsunya, ditakutkan dalam menafsirkan Al-Quran, dia tuh mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya gitu. Nah, yang ketiga, menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan dengan sunnah, karena sunnah merupakan pensyarah Al-Quran gitu kan. Kemudian mencari penafsiran dari sahabat, karena sahabat dalam menafsirkan Al-Quran itu bisa dijaminlah kebenarannya gitu. Lalu mencari penafsiran dari para tabi'in. Nah, setelah itu seorang mufasir juga harus menguasai bahasa Arab dan dengan segala bidang dengan segala cabangnya gitu ya kan. Dan tidak lupa pula yaitu seorang mufasir itu harus memiliki pemahaman yang cermat agar dalam menyimpulkan makna itu sejalan dengan nasah-nasah syariat. Nah, adapun kelebihan setiap metode itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, metode ijmali memiliki kelebihan yang pertama, tafsirnya itu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, terbebas dari elemen penafsiran Israiliyat. Yang ketiga, dekat dengan bahasa Al-Quran. Nah, adapun kekurangan dari metode ini, pertama, Al-Quran menjadi petunjuk yang bersifat parsial atau tidak utuh. Yang kedua, tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya tafsir menggunakan metode ijmali ini banyak dilakukan dengan maksud dan tujuan agar semua orang dapat memahami Al-Quran itu dengan mudah dan ringkas gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.